sahabat mahasiswa UT, kembali lagi di channel saya. Salam sehat, salam damai, salam toleransi. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi kali ini saya akan mengulas atau menampilkan hasil TUEP perkuliahan mata kuliah pendidikan anak di SD untuk semester 2 dengan tema modul kedua, yaitu perkembangan kognitif anak usia SD. Apakah teman-teman mahasiswa sudah siap? Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Modul kedua, perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Tujuannya yang pertama, kemampuan kognitif anak usia SD diharapkan dengan mempelajari atau kita belajar di modul kedua ini, mahasiswa semuanya dapat kemampuan kognitif anak usia SD. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengerti bakat dan bakat itu sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Jadi bukan hanya sekedar pengertian bakat, tapi juga lebih kepada bakat ini harus kita potensinya dikembangkan. Mahasiswa diharapkan kreatif dan bagaimana hubungan antara kreativitas dengan kecerdasan. Nanti akan diulas di modul kedua ini. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu bagaimana caranya mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat mengerti atau mengungkapkan pengertian tentang kecerdasan intelektual dan emosional. Kemudian mahasiswa dapat mengerti ciri-ciri siswa dengan kecerdasan ekstrim. Kita mulai saja untuk materinya. Kita ke peta konsep dulu ya untuk modul 2 perkembangan kognitif anak usia SD ini. Yang pertama, kegiatan pertama, kemampuan kognitif anak usia SD. Untuk kegiatan kedua, bakat dan kreativitas anak usia SD. Kemudian untuk kegiatan 3, peran kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi pada anak SD. Kita masuk kepada kegiatan yang pertama. Nah, kegiatan pertama, kemampuan kognitif anak usia SD. Yang pertama, perkembangan kognitif anak SD. Yang pertama, tahap sensori motor. Kemudian tahap praoperasional. Kemudian tahap operasional konkret. Kemudian tahap formal operasional. Nah, untuk tahap sensorik motorik ini anak usia di bawah 2 tahun ya. Dan di sini anak mulai mengenal simbol-simbol. Kemudian untuk tahap praoperasional itu usia 2 sampai 7 tahun, di mana perkembangan bahasa yang sistematis dan mulai terarah. Kalau di tahap operasional konkret itu usianya yaitu 7 sampai 11 tahun. Dan sini sudah tidak berpikir egosentris lagi, egois lagi, tapi sudah lebih memperhatikan dari 2 jenis dimensi misalkan. Kemudian mampu mengerti operasi logis dari pembalikan juga. Nah, kemudian di tahap formal operasional itu lebih dari 11 tahun, yang mana cara berpikirnya lebih abstrak. Kemudian ini sudah memasuki tahap remaja awal.
Bakat dan kreativitas anak usia SD, kegiatan kedua. Setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda-beda, dan setiap anak juga berbeda dalam jenis bakatnya. Jadi untuk Bapak Ibu calon guru atau yang sudah menjadi guru, tolong bedakan ya. Jadi jangan dianggap setiap bakat siswa itu sama, kemudian setiap kreativitas anak itu sama. Salah besar, karena setiap anak itu memiliki ciri-ciri yang unik sendiri ya, berbeda jenisnya. Demikian pula dengan kreativitasnya. Ada anak yang kreativitas dengan ide-ide verbal, tetapi ada pula yang anak kreativitasnya dengan ide-ide grafis. Kemudian kita bahas tentang pengertian bakat. Bakat merupakan potensi yang ada dalam diri seseorang yang perlu dilatih dan dikembangkan. Karena tanpa latihan dan pengembangan, maka bakat yang ada dalam diri seseorang itu tidak akan terwujud. Bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Nah, ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor dalam diri anak. Nah, dalam faktor diri anak ya, itu lebih kepada keadaan fisiknya dan keadaan psikis anaknya. Fisik yang sempurna tentu akan mendukung faktor dalam diri untuk meningkatkan minatnya, motivasi, keuletannya dalam menekuni kegiatan yang berhubungan dengan misalkan bernyanyi ataupun bereksplorasi di dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, faktor yang kedua adalah faktor keadaan lingkungan anak. Tentu ini juga salah satu yang mempengaruhi ya. Karena faktor dari luar diri anak itu bisa misalkan dari dukungan keluarga, tetangga, teman, ataupun dari orang lain. Nah, sejauh ini juga anak harusnya mendapat kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, baik itu sarana dan prasarana yang tersedia, kemudian keadaan sosial, ekonomi orang tuanya maupun tempat tinggalnya. Pengertian kreativitas. Kreativitas. Sebelum masuk ke pengertian ya, ada 4 P ya. Ini adalah unsur daripada kreativitas itu apa sih? Yang pertama adalah pribadi. Nah, di mana kreativitas yang dimiliki setiap orang itu harus pasti akan berbeda-beda ya. Nah, kemudian pendorong. Nah, pendorong ini bisa jadi dari lingkungan yang memiliki andil besar dalam memberikan rangsangan terhadap kreativitas tersebut. Kemudian proses, tentu ini juga bagaimana melihat bagaimana suatu hasil kreatifnya dapat dicapai itu ya melalui proses. Kemudian produk, ya hasil dari kreativitas seseorang itu. Nah, kreativitas itu bisa dikatakan menciptakan hal-hal yang baru. Tapi juga tidak hanya mencipta hal-hal yang baru, tapi mengembangkan dari yang ada itu juga termasuk kreativitas. Atau
menggabungkan dari yang sudah ada itu juga termasuk kreativitas. Jadi kreativitas itu bukan hanya timbul dari hal yang ada. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini hubungan kreativitas dengan kecerdasan. Nah, apa saja sih? Bagaimana hubungannya sih? Nah, jadi dalam hubungan ini tidak ada semua orang itu yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi ataupun sama. Tapi yang ada adalah orang-orang yang kreatif. Kreativitas itu diperoleh dari pengetahuan atau dari pengalaman hidup. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang kreatif itu selalu mempunyai inteligensi yang tinggi? Nah, tentu seseorang yang memiliki bakat kreativitas itu yang tinggi itu ternyata tingkat kecerdasannya tuh biasa-biasa saja loh. Orang-orang yang kreatif itu belum tentu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi juga, karena kreativitas itu diperoleh dari pengetahuan atau pengalaman hidup, bukan dari tingkat kecerdasannya, dari apa yang dilalui. Nah, itu akan menjadi tonggak ataupun dasar untuk berkreativitas. Mungkin karena melihat ini, termuncullah gerak seperti ini. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Di sini tentang belajar dan berpikir kreatif. Yang pertama, menciptakan lingkungan di dalam kelas yang merangsang belajar kreatif. Nah, di sini yang pertama harus memberikan pemanasan dulu. Pemanasan di sini bukan berarti terus siswa disuruh senam dulu atau gerak-gerak pemanasan, bukan. Tapi maksud pemanasan di sini yaitu mengajukan pertanyaan. Ataupun memberikan tantangan kepada siswa untuk berperan secara aktif. Atau bisa juga memberikan pertanyaan yang terbuka ya. Jangan memberikan pertanyaan yang tertutup. Kalau pertanyaan tertutup itu hanya jawabannya iya atau tidak. Tapi kalau pertanyaan terbuka, jawabannya bisa luas sekali. Kemudian pengaturan fisik. Fisik di sini bukan berarti tubuh ya, tapi lebih kepada ruang kelas saat belajar mengajar. Atau misal diberikan duduk yang melingkar di lantai biar santai, biar anak lebih semangat belajar, biar tidak tegang, boleh saja. Kesibukan di dalam kelas, artinya kesibukan ini guru harus bisa membedakan ya antara kesibukan dengan ngobrol. Kesibukan di sini adalah kesibukan yang aktif, diskusi yang produktif, bukan hanya sekedar ngobrol. Ya, guru fasilitasi, misalkan berikanlah bahan apa yang untuk didiskusikan, untuk bersibuk-sibuk di dalam kelas. Guru sebagai fasilitator. Nah, di dalam guru sebagai fasilitator ini ya, peran guru itu harus terbuka, mendorong siswa untuk aktif belajar dalam menerima gagasan siswa, memupuk siswa untuk memberikan kritik, membangun dan mampu memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Dan kita harus menghindari ya hukuman atau celaan terhadap ide yang tidak biasa dilontarkan oleh siswa tersebut. Dan kita biasakan dan untuk menerima perbedaan pendapat.
Kemudian langkah selanjutnya adalah mengajukan dan mengundang pertanyaan. Lalu memadukan perkembangan kognitif berpikir dan afektif, sikap dan perasaan. Di sini ciri kemampuan berpikir kreatif dulu apa? Yang pertama, keterampilan berpikir lancar. Lalu berpikir luas. Luas itu fleksibel, menyesuaikan. Terus berpikir orisinal atau orisinil gitu ya, asli atau bisa dikaitkan dengan memberikan suatu pemikiran yang yang asli ya, ataupun yang tidak biasa-biasa atau yang bisa luar biasa juga. Itu dari pengembangan orisinal. Kemudian keterampilan memerinci, jadi mencari arti lebih suatu jawaban dan memperkaya gagasan, jadi diperinci. Keterampilan menilai, tentu harus menilai bagaimana dia bertanggung jawab atas alasan ataupun sesuatu hal. Yang selanjutnya adalah ciri afektif. Afektif atau kemampuan sikap dan perasaan di sini ada rasa ingin tahu, bersifat imajinatif atau membayangkan gitulah ya. Kemudian rasa tertantang oleh kemajemukan atau tingkat yang lebih rumit, sifat berani, mengambil resiko, dan sifat menghargai. Selanjutnya adalah menggabungkan pemikiran divergen dan konvergen. Konvergen itu adalah menuntut siswa mencari jawaban tunggal. Jadi jawabannya itu satu, tunggal. Kalau konvergen itu kebalikannya, yaitu pemikirannya. Kalau konvergen tadi adalah tunggal, kalau divergen itu adalah memungkinkan jawabannya itu banyak. Jadi jawabannya banyak gitu ya. Jadi itu perbedaan antara pemikiran divergen dan konvergen. Selanjutnya, menggabungkan proses berpikir dan afektif. Nah, ini yang seringkali berkesusahan kita ya. Bagaimana proses berpikir dan afektif itu dilakukan dalam suatu waktu yang bersamaan. Maka dari itu guru hendaknya merancang kegiatan belajar mengajar dengan mengkombinasikan keduanya dengan baik. Jadi dirancang dulu di rumah. Dan kegiatan belajar yang menggabungkan keterampilan berpikir luas dan ciri afektif yang berkaitan dengan daya imajinasi itu adalah suatu pelajaran yang misalkan mengarang mengenai banjir, atau setelah siswa membaca artikel demam berdarah, penyakit yang mematikan. Nah, siswa itu coba meminta siswa untuk menceritakan kembali. Nah, di situ ketika siswa akan menceritakan kembali, kita akan melihat ya, siswa tidak hanya sekedar menuangkan suatu fakta, tetapi juga dituntut untuk menggunakan daya imajinatifnya, rasa ingin tahunya, bahkan ya menuangkan perasaannya lewat cerita tersebut. Kemudian kita bahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh dan sumber-sumber kreativitas yang perlu dikembangkan. Sumber-sumber kreativitas yang perlu dikembangkan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, sumber kognitif. Kemudian sumber kepribadian, sumber motivasi, sumber lingkungan. Nah, di sini yang pertama adalah sumber kognitif. Artinya kognitif itu
keterampilan untuk berpikir, ya, bisa memecahkan masalah ataupun menemukan masalah juga termasuk berpikir kognitif. Sumber kepribadian itu ada gaya inovasi dari berpikir, kemudian ada sikap toleran pada ketekunan dan sesuatu yang jamak, kemauan untuk mengambil resiko, berani terhadap pendapatnya. Kalau sumber motivasi ya tentu berarti ada motivasinya. Sumber lingkungan di sini menciptakan kondisi fisik maupun sosial yang membantu seseorang untuk menghasilkan dan mengembangkan ide-ide baru. Kita masuk kepada kegiatan yang ketiga, itu peran kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional pada anak SD. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Ada konsep IQ, kemudian ada struktur intelektual dari Guilford. Konsep IQ di dunia psikologi, inteligensi seseorang itu biasanya dinyatakan dalam suatu skor yang dikenal dengan istilah koefisien inteligensia atau bahasa kita itu IQ. Nah, kebanyakan skor-skor IQ ini dipatenkan pada skor tabel, ya. Jika misalkan IQ-nya di bawah 70 itu dikatakan cacat mental, kemudian 70 lebih dari 70 sampai 79 itu perbatasan. Terus di bawah rata-rata, di atas rata-rata, superior, sangat superior, itu biasanya dalam bentuk tabel. Tapi kalau struktur intelektual dari Guilford ini menggambarkan keragaman kemampuan intelektual manusia. Yang mana aktivitas mental dalam struktur intelektual itu ada operasi intelektual, ya, menunjukkan macam proses pemikirannya, kemudian isi intelektualnya menunjukkan macam materi yang digunakan, produk yang mana menunjukkan hasil dari operasi atau proses tertentu yang diterapkan pada isi materi. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang pertama kita lihat pengertiannya, ya. Pengertiannya adalah perasaan kita sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri kita, ya, dan mengatur emosi dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain. Konsep EQ yang berbeda dengan IQ. Kecerdasan kognitif atau IQ bukanlah jaminan keberhasilan dalam kemampuan sosialisasi seseorang atau EQ. Ya. IQ dengan EQ itu sangat berbeda. Karena orang yang sehat dan cerdas secara emosional akan memanfaatkan kecerdasannya untuk hal-hal yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Di lain pihak juga, jika kecerdasan emosionalnya kurang dan tidak peka terhadap kebaikan lingkungan, akan menjadikan orang itu egosentris atau egois bahasa ininya, ya. Hal ini dikarenakan kepandaiannya hanya dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri tanpa memikirkan atau memperdulikan perasaan maupun dampaknya terhadap orang lain.
Nah, perbedaan penting antara IQ dengan EQ ini adalah sebagai peran faktor bawaan pada EQ tidak terlalu menonjol, yang mana EQ lebih besar kemungkinannya untuk dikembangkan dibandingkan dengan IQ. Itulah sebabnya mengapa orang tua dan guru perlu meningkatkan dan mengembangkan agar anak memperoleh keberhasilan dalam hidupnya. Peran orang tua dan guru dalam mengembangkan IQ dan EQ. Ya, yang pertama adalah menyadari emosi anak. Kemudian mengakui emosi sebagai peluang anak untuk kedekatan dan mendidik. Mendengarkan dengan empati dan meneguhkan perasaan anak, lalu menolong anak memberi nama emosi dengan kata-kata, menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan masalah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyadari emosi anak. Jadi, ya tentu guru harus mengerti ya dan menerima kondisi emosi setiap anak. Dan guru harus mengakui emosi sebagai peluang anak untuk kedekatan dan mendidik. Artinya di sini yaitu dengan mengakui dan mengenali emosi setiap anak, ya, anak itu akan merasa senang. Kemudian peran orang tua juga maupun guru itu semakin dirasakan oleh anak jika guru ataupun orang tua bisa mengakui atau mengenali kondisi emosi setiap anak. Mendengarkan dengan empati dan meneguhkan perasaan anak. Ya tentu harus saling support atau memberikan keteguhan terhadap perasaan emosional anak tersebut. Peran IQ dan EQ dalam keberhasilan belajar anak. Nah, di sini ada motivasi belajar, ya, kemudian pandai, memiliki minat, konsentrasi, dan membaur. Oke, kita lanjutkan. Jadi peran IQ ya, peran IQ dan EQ dalam keberhasilan belajar siswa itu didasarkan pada motivasi belajar, kemudian pandai, sudah tahulah ya, kemudian memiliki minat dan konsentrasi. Kita lanjut saja ya. Ciri-ciri siswa dengan kecerdasan yang ekstrim. Ekstrim di sini bukan berarti ekstrim seperti cuaca yang ekstrim ya, tapi di sini lebih kepada keterbelakangan mental, kemudian ada ciri-ciri anak keterbelakangan mental. Nah, saya bahas satu-satu saja ya. Dalam hal keterbelakangan mental ya, dikenal melalui kurangnya keterampilan dalam belajar dan merawat diri sendiri. Kemudian ciri-ciri anak keterbelakangan mental. Nah, ciri-ciri anak keterbelakangan mental itu ada 4 jenis. Keterbelakangan mental ringan, kemudian menengah, mental berat, mental parah. Kalau ringan itu masih mampu mendidik ya, mendidik dirinya. Kalau mental menengah itu masih mampu untuk melatih keterampilan tertentu. Kalau mental berat itu dia banyak masalah. Mental parah itu masalah yang serius. Kemudian kita lanjut kepada kalau yang mental parah tadi adalah yang lebih serius ya, menyangkut kondisi fisik maupun kondisi intelijensialnya. Oke, kita lanjutkan anak berbakat. Di sini pada Undang-Undang Nomor 2 ya,
tahun 1989 itu disebutkan bahwa sebagai anak dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa atau disingkat sebagai anak berbakat. Jadi anak ketika berbakat ya mencakup mereka memiliki skor intelijensia yang tinggi, unggul dalam bidang-bidang khusus seperti ya pendidikan, musik, olahraga ataupun akademis yang lainnya. Lalu indikator anak berbakat. Indikator anak berbakat di sini ada 4. Kemampuan motorik yang lebih awal, kemampuan untuk berbicara dengan kalimat yang lengkap, perbandingan perkembangan antara anak satu dengan yang lain, dan daya ingat yang baik. Asal-usul keterbakatan. Faktor genetik atau biologis dan faktor lingkungan mempunyai peran besar dalam terwujudnya keberbakatan seseorang. Perlu diingat ya, jadi setiap individu itu tidak diwariskan IQ atau bakat. Yang diwariskan adalah sekumpulan gen ya yang merupakan dapat menentukan pengalaman, menentukan kapasitas dari inteligensi dan kemampuan-kemampuan lainnya. Jadi faktor IQ atau bakat itu tidak diwariskan tapi terperoleh dari hasil pengalamannya. Ciri-ciri anak berbakat yaitu kelancaran berbahasa, rasa ingin tahu yang bersifat pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja mandiri, ulet, rasa tanggung jawab terhadap tugas, tingkah laku yang terarah pada tujuan. Nah, akhirnya di ujung ya sudah habis.